Ini jatuhnya seperti ke sharing ya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin sharing saya ini bisa bawa manfaat buat ibu-ibu, apalagi yang hamil. Tonton videonya sampai habis ya. Saya sering sekali sih dapat pasien yang datang bahkan belum ada pembukaan, apalagi dia biasanya anak pertama, padahal orang yang baru melahirkan pertama kali itu biasanya lama banget ya, mulai dari pembukaan 1 menuju ke pembukaan 10. Jadi ibu-ibu atau semua perempuan yang umumnya kan akan jatuh ke ibu-ibu, akan mengalami melahirkan juga, harus tahu sebenarnya tanda-tanda persalinan akan dekat itu sebenarnya apa aja. Yang pertama yang perlu kita nilai adalah kontraksinya. Kontraksinya itu sebanyak berapa kali, karena kan pada trimester akhir itu sering terjadi kontraksi palsu. Apa itu kontraksi palsu? Kontraksi palsu itu adalah kontraksi rahim yang tidak menimbulkan pembukaan pada serviks atau mulut rahim. Untuk awam sebaiknya hitung aja kontraksinya itu ada nggak mencapai 3 kali dalam 10 menit. Setiap kali nyeri perut menegang, kontraksi itu ada nggak durasinya 30 detik. Kalau udah sampai 30 detik segera aja datang ke fasilitas kesehatan. Ya, melahirkan itu sebaiknya di fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu ya, kalau tidak ada komplikasi dari pemeriksaan ANC atau antenatal care. Misalnya ke puskesmas atau ke klinik bersalin. Setelah itu apalagi ciri-cirinya, yaitu keluar lendir yang bercampur darah. Karena pada saat belum menuju proses persalinan itu ada mucus plak, ada lendir yang sangat tebal yang menutupi jalan lahir. Tujuannya supaya infeksi itu tidak terjadi pada janin, jadi kayak ada penghalangnya dari mulut rahim itu tidak naik ke atas. Kalau ada lendir keluar campur darah itu harus segera ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau memang ibunya emang udah diharuskan melahirkan di rumah sakit, gak pun harus operasi tapi harus di rumah sakit, itu juga harus segera. Kita juga harus pertimbangkan jarak dari tempat kita menuju tempat lahiran, berapa lama menuju ke sana. Nah, cirinya yang lain itu ialah terjadi pecah ketuban, tentunya ya udah tahu bahwa ketuban itu jadi bantalan untuk meredam guncangan bagi bayi yang masih dalam kandungan. Baunya itu bau urin, tapi untuk memastikan itu air ketuban atau enggak, itu kita pakai kertas lakmus, karena jika terjadi pecah ketuban harus segera ya ke fasilitas kesehatannya, karena kan dia itu pelindung janin dari guncangan, dari infeksi. Maka jika tidak ada pelindungnya lagi, nanti ibunya bisa berisiko infeksi. Itu dia tadi. Jadi kalau di puskesmas biasanya itu ada rumah tunggu persalinannya atau rumah tunggu kelahirannya. Biasanya nunggunya di situ dan dibawa ke puskesmasnya biasanya kalau udah buka 4. Apa itu buka 4? Sebenarnya pembukaan itu adalah ukuran lebarnya dalam sentimeter di dalam serviks. Biasanya pembukaan maksimal itu 10 cm adalah ukuran yang maksimal untuk dilalui diameter terbesar dari kepala bayi, karena umumnya yang keluar itu bayi. Umumnya yang pertama keluar itu adalah kepala. Jangan pernah saya dengar lagi ada yang lahiran di dukun beranak, karena kalau terjadi komplikasi persalinan mereka kan pasti nggak tanggung jawab juga dengan apa yang terjadi. Dan ada beberapa hal-hal yang perlu dicek sebelum bersalin, seperti suntik TT-nya. Yang pasti semua ibu hamil harus punya buku KIA, jangan kek, kurang energi kronis, tetap harus rutin memeriksakan diri minimal sekarang itu 6 kali. Kalau memang tidak memungkinkan atau takut banget dengan misalnya sekarang kan lagi pandemi, itu bisa dilakukan telemedicine. Kalau memang tidak ada hal-hal yang darurat, mungkin bisa berkonsultasi dengan telemedicine aja. Jangan lupa, karena ibu hamil ini sangat rentan terhadap infeksi, kemana-mana pakai masker. Apalagi ibu hamil kan emang belum direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 kan. Semoga info ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau yuk gabung ke grup Telegram saya untuk dapat jawaban yang lebih cepat. Ajak moms yang lain. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye bye.